perjalanan untuk kesekian kalinya. Tempat ini melekat di hatiku karena mengingatkan pada rumah. Kebahagiaan mereka adalah larian dari kaki kecil. Tertawa lepas, seolah tanpa beban masa depan. Untukmu masa depan Indonesia, kami datang untuk mengembangkan bersama potensi yang ada. Kedatangan kami bisa membuat mereka tersadar untuk tidak berhenti berjuang. Terima kasih telah join pada meeting hari ini. Saya dan rekan sedang berada di diskusi badak. Kebaikan adalah pilihan, dan kami memilih meneruskannya. Meneruskan kebaikan ini selalu membuka kotak memoriku. Mereka sudah cukup untuk berjalan sendiri. Kini saatnya mendampingi mereka untuk membuat sebuah perubahan. Melalui sinergi dengan berbagai entitas dapat menjadi jawaban, begitupun untuk mereka yang membutuhkan tangan orang lain. Pengembangan pendidikan dapat menjadi sarana bagi mereka untuk terus mengejar dan belajar membangun impian mereka. Pengembangan komunitas menyadarkan mereka akan potensi warisan budaya yang perlu dilestarikan dan terus dikembangkan, sehingga hasilnya dapat dinikmati di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Ini tentang membangun komunitas, tentang perubahan. Diawali dengan kebaikan orang lain, hingga akhirnya aku memilih untuk meneruskannya. Inilah tentang impian, tentang kebahagiaan. Halo Ibu, ingat aku nggak? Aku percaya, cycle of goodness selamanya akan terus ada bagi mereka yang memilih kebaikan.
This nature feels like home to me. It makes me feel welcome. I find freedom whenever I'm here. I'm so grateful. I find peace in their smiles and loves. They are so humble and so beautiful. I'm excited to tell you what I found here, to tell you the purpose of diversity and the harmony of human and nature. The family of Jasmiko all the way here. It's not about how big the house is, but how happy the home is. Pak, lihat. Your son, ini dikerjain sama dia. Selamat datang di rumah keduaku. Iyo, boleh bisa bahasa Indonesia? Nanti saya cerita aja. Namaku Ken, dan ini temanku Jatmiko. Ini istri dan anaknya. Ini kali kedua aku kembali ke sini. Semua yang ada di sini masih alami. Tuh, lihat aja. Yang awalnya ragu pasti jadi betah kalau ke sini. Tuh, anakku aja betah. Desa ini semakin berkembang, bahkan makin terkenal. Dari warga di sini, aku belajar. Zaman boleh berubah, tapi jati diri Negeri tak boleh dilupakan. Sama seperti masakannya. Walaupun lokal, tapi rasanya cocok di lidah internasional. You can take this one. You try this? Or we can... Selain alam, ada yang tidak pernah hilang dari desa ini. Budayanya. Ini yang aku rasakan. Selalu ada pesan penting dari keseruan di desa Penting Sari. Membatik itu melatih rasa, melatih jiwa kita. Baik kan? Baik. Karena sapi itu bukan sekedar hewan, tapi juga sahabat bagi manusia, ya? Apalagi adventure. Ternyata kata Jatmiko benar. Yang namanya kembali ke alam, pasti terasa bebas. No stress, no worry, happy terus. Jatmiko, terima kasih untuk adventure dan keseruannya. Ini besok, kalau kalian balik ke sini lagi, pasti udah bisa. Penting Sari, saya pasti kembali. Yogyakarta, we will meet again.
Selamat pagi Bapak Ibu, kakak-kakak dan teman-teman semua. Sungguh senang sekali pagi ini saya Yudi Darmawan hadir bersama Bapak Ibu, kakak-kakak dan teman-teman semua dalam webinar mengolah sampah organik, yaitu sampah menjadi berkah, kerjasama Bakti BCA, Eco Enzim Indonesia, dan Eco Green Mahitala. Saya sapa dulu ya, saya lihat sudah banyak sekali di ruangan ini. Saya punya teman-teman dan sahabat baru. Selamat pagi Ibu Katarina Sutarmi. Salam kenal Ibu. Kemudian ini ada Anisya, Dusun Kopi Sirap. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu Elviana. Salam kenal Ibu. Selamat pagi ya. Kemudian ada lagi ini Ibu Mbak Nona Sumanang, selamat pagi. Kemudian saya lihat banyak sekali ya. Di sini ada Pak Basuki juga, Basuki Setiadi, selamat pagi. Ada Bu Ivon ya, ada Pak Fikri Ramdan, selamat pagi. Bu Wilhelmina ya, Desa Wisata. Wah, asik nih. Kita sudah kumpul di Rabu pagi ini. Oh, saya lihat juga ada ini teman-teman dari Taman Tebing Breksi ya. Ini di daerah Jogja ya kalau saya nggak salah ya. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sekali lagi selamat datang saya ucapkan. Nah, ada beberapa hal dulu yang mau saya sampaikan. Oke, sekarang saya. Oh ya, Ibu Inge juga dari Bakti BCA sudah hadir. Ibu Inge selamat pagi, salam kenal, salam hormat juga. Saya jadi terpikir nih, saya akan minta alamatnya di mana nih, saya satu-satu harus saya kunjungi nih. Karena Indonesia itu kalau kita jalan mengelilingi Indonesia, saya rasa 5 tahun aja nggak cukup waktunya ya. Kalau kita betul-betul mau ini. Apalagi ini banyak desa binaan, pasti asik-asik deh. Pasti ada keunikan-keunikan ya. Yang terpenting, satu, saya itu senang makan ya. Pasti setiap desa itu punya makanan-makanan yang khas ya. Kayaknya asik banget gitu loh. Ya tolong nanti kalau saya datang ya Bapak Ibu, saya nanti bilang, Pak, masih ingat saya nggak Pak? Bu, masih ingat saya nggak Bu? Waktu itu kita webinar Eco Enzim ya Bu ya. Gitu. Saya mau jalan-jalan nih Bu, mau lihat desa binaan di sini bagaimana ya. Jangan lupa ya Bapak Ibu sekalian ya, pesan sponsor itu. Oke. Ya, terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan kami semua. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, semoga selalu sehat ya. Yang akan kita lakukan pagi ini. Jadi Bapak Ibu jangan lupa di masing-masing tempat tolong ambil catatan ya, ambil bolpen, siap mendengarkan dan siap mencatat ya. Nah, harapan kita setelah ini nanti Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa praktek melakukan pembuatan ekoenzim karena membuat ekoenzim itu gampang, mudah dan menyenangkan. Ya. Dan hasilnya nanti Bapak Ibu bisa pakai, bisa gunakan di tempat Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke. Jangan lupa juga nanti ada feedback form. Bapak Ibu dan teman-teman, kakak-kakak sekalian, tolong diisi feedback formnya ya supaya menjadi masukan buat para panitia yang bertugas pagi ini dari teman-teman Bakti BCA. Ya, langsung saja kita mulai dulu. Ya, Bapak Ibu akan disapa. Kita berikan kesempatan kepada Ibu Inge Setiawati dari Bakti BCA akan memberikan sepatah dua patah kata pagi ini kepada Ibu Inge Setiawati. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Yudi, terima kasih. Ya, yang saya hormati seluruh pengurus Desa Wisata Binaan Bakti BCA. Yang saya hormati Ibu Feratan sebagai Pemprakarsa Ekoenzim Indonesia, Ibu Elviana R. Ani sebagai Ketua Umum EEI, yang dalam penyelenggaraan pada hari ini tandem dengan komunitas Eco Green Mahitala. Kemudian juga tentunya Bapak Yudi Darmawan ya, yang tadi sudah menjadi MC kita, moderator kita sebagai Ketua Umum EGM, dan tentu Ibu Lina Hussein sebagai Sekretaris EGM. Ya, saya hormati juga Bapak Ibu manajemen grup BCA dan tamu undangan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Apa kabar semua? Saya ucapkan selamat berpuasa bagi teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan semoga kita semua selalu dalam keadaan terbaik dan sehat. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya lah kita bisa bertemu secara virtual pada hari ini. Walaupun secara virtual, tapi semangatnya tetap membara nih ya. Nah, hari ini kita bertemu dalam acara webinar pelatihan mengolah sampah organik, sampah menjadi berkah. Seperti apa? Nanti kita ikuti ya, berkah seperti apa nih yang bisa kita peroleh. Bapak Ibu yang saya cintai, sampah masih menjadi salah satu permasalahan yang belum usai bagi kelestarian lingkungan. Pengolahan sampah juga merupakan hal penting dalam mengatasi global warming, agar juga bisa tercipta lingkungan yang harmoni. Pengolahan sampah bisa dilakukan melalui bagian terkecil, bagian terdekat kita, di rumah tangga kita. Sampah ini bisa diolah menjadi hal-hal yang sebenarnya sangat bermanfaat. Melalui pelatihan hari ini, saya ingin mengajak rekan-rekan semua, khususnya pengurus desa, untuk mulai menyadari pentingnya mengolah sampah. Ya, selain itu juga sudah menjadi tugas kita bersama memberikan pengingat kepada teman-teman kita, kepada wisatawan yang datang agar membuang sampah pada tempatnya, sehingga lingkungan desa wisata kita kian terjaga dan wisatawan yang hadir pun merasa nyaman. Bapak Ibu yang saya kasihi, BCA mengadakan pelatihan ini khusus untuk pengurus desa wisata binaan Bakti BCA guna memberikan edukasi yang lebih mendalam mengenai pengolahan sampah menjadi ekoenzim. Nah, pengolahan sampah ini akan mampu memberikan dampak yang positif bagi lingkungan. Dan salah satu hasil pengolahannya dapat digunakan untuk berbagai keperluan rumah tangga. Selain itu, juga untuk pupuk dan kesehatan. Saya berharap melalui pelatihan ini rekan-rekan dapat memahami serta mengimplementasikan pelatihan di desanya masing-masing, di rumahnya masing-masing, sekaligus dapat menjaga kebersihan serta melestarikan lingkungan. Nah, kalau dalam pelatihan ini nanti ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, jangan sungkan-sungkan bertanya ya, supaya bisa menjadi jelas, bisa membuat menjadi lebih semangat setelah selesai pelatihan. Semoga informasi yang didapat pun akan bisa membantu sekali semua teman kita di sini untuk mengolah sampah. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk mengikuti pelatihan ini. Selamat mengikuti pelatihan, semoga bisa memetik manfaat yang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Inge. Mari kita berikan aplaus virtual ya untuk Ibu Inge. Terima kasih Ibu Inge ya. Oke, Ibu Inge udah semangat, udah ceria sekali hari ini ya. Bajunya aja cerah sekali. Nah. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi yang terpenting, yaitu bagaimana membuat ekoenzim simpelnya dari sampah-sampah organik ya. Bapak Ibu, poinnya adalah sampah organik. Tadi ya saya bilang ya, apapun yang dijelaskan di sini bisa menjadi nanti bahan untuk kuis. Jadi Bapak Ibu tolong catat baik-baik. Sampah organik rumah tangga banyak ya, bisa kulit sayuran, kulit buah, dan lain-lainnya. Dan selalu ada setiap hari. Ya, kalau kita masak ya pasti ada sisa sampah. Nah, untuk menjadi narasumber pembicara yang akan men-sharingkan pengalamannya ya, sepak terjangnya dalam membuat ekoenzim, memberdayakan masyarakat untuk mengedukasi. Pagi ini sudah bersama-sama dengan kita dari Batam juga, Ibu Feratan sudah hadir bersama-sama kita.
sebuah anugerah bagi saya. Jadi saya sangat ingat pesan dari Dr. Rosukon, selamatkan dulu bumi ini dan sehatkan dulu lingkungan kamu bakal sehat. Ya, terima kasih Kalina. Itulah sosok Ibu Feratan ya. Saya pribadi juga buat ekoenzim. Saya mengenal Bu Feratan belum terlalu lama, tetapi pada saat saya pertama kali mengenal beliau itu saya merasakan apa ya? Bu Feratan ini orangnya apa adanya. Orangnya tulus. Iya, enggak gitu. Dan saya suka yang seperti itu gitu. Dan beliau sudah membuat ekoenzim sejak 2008 ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, Kakak. Jadi pengalamannya udah banyak sekali ya, diundang ke berbagai tempat, mengedukasi masyarakat tentang kuatan ekoenzim ya. Dan yang terpenting itu nggak pelit bagi ilmu ya, karena kalau di tempat lain mungkin ya. Jadi nanti dengar ceritanya Bu Vera ya. Kenapa sih ekoenzim itu nggak dipatenkan ya? Karena kalau dipatenkan bisa nggak? Bisa sekali Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Tetapi penemunya yang menciptakan ini, yang punya formulanya, tidak mau ini dipatenkan. Dan Bu Feratan menyebarkan ke semua pihak, siapa saja yang mau belajar, itu dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, pagi ini kita sangat beruntung sekali, Bu Feratan ya, bersama Ekoenzim Indonesia sudah hadir bersama-sama kita semua di sini, dan mau sharing nih, apa itu ekoenzim, kenapa ekoenzim itu penting, kegunaannya apa aja, apakah saya bisa nggak buat di rumah, dan lain-lain. Semua pertanyaan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian akan terjawab pagi ini. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ada yang sudah pernah membuat, ya, ada yang mungkin belum pernah membuat, ada yang belum pernah dengar apa itu ekoenzim, ya. Gak masalah Bapak Ibu sekalian. Pagi ini kita semua menjadi gelas yang kosong. Kita mau belajar. Karena saya sudah pernah buat ekoenzim. Tapi pagi ini sebagai moderator, saya pun akan belajar juga Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ya. Untuk apa? Untuk menjadi lebih baik setiap hari. Dan semangatnya apa? Semangatnya agar bumi ini bisa kita jaga, kita pelihara. Dan sampai nanti anak, cucu, cicit, sampai yang keturunan kesekian, bumi ini masih ada dan layak untuk ditinggali. Oke. Kepada Ibu Feratan, selamat pagi, selamat datang juga di Zoom ini. Saya persilahkan kepada Ibu Feratan. Selamat pagi Pak Yudi, selamat pagi Bu Inga, Bu Lina, Bu Cici, dan dari teman-teman di BCA kita, serta teman-teman kita di Yayasan Eko Green Mahitala. Juga Gideon Sim. Pertama kali saya coba nekat-nekat saya ke Medan. Sampai ke Medan Sumut itu saya cuma telepon dengan tim EEI di Medan. Saya cuma pengen jalan-jalan. Tahu-tahu sampai di sana ekoenzim kita di sana sudah segitu meriah gitu loh. Dan sangat membantu ke petani-petani sepanjang jalan ya, dari Medan sampai ke Karo sampai ke Aceh. Saya baru terasa waktu ini gila-gilaan ibu rumah tangga yang nggak tahu menau, cuma pengen jalan-jalan. Habis pada pertengahan jalan di Medan, Pak Jeki telepon saya dan Bu Inge WA saya untuk ikut di acara webinar ini hari ini. Saya langsung lucu satu lagi. Kenapa saya bisa buat ekoenzim dari tahun 2008 sampai gila-gilaan sampai sekarang. Dan saya tidak tukar produk lain karena sudah hampir 30 tahun saya tidak boleh pakai sabun apapun dan tidak boleh pakai kosmetik apapun. Saya pun nggak tahu di grup saya, member saya yang sudah jalan sekitar 4 tahun ya di WA group, member-member, kok ada ownernya BCA ya. Karena maaf ya Bu Inga, saya karena setiap hari banyak sekali yang nanya masalah kesehatan, ini itu. Jadi saya kadang mereka ada perkenalkan diri, ya udah. Enggak langsung to the point, tanya pun saya asal jawab gitu loh. Asal jawab, yang bisa ambil ya ambil aja gitu. Kalau yang nggak bisa baru cari si Happy atau siapa gitu. Jadi tahu-tahu, wah, rupanya ada jodoh begini ya. Jadi sampailah hari ini kita
bergabung di acara Zoom ini. Dan sangat bikin gemetar saya ini, anggota kita itu bukan orang-orang biasa ya, semua yang terpilih di se-Indonesia ini sampai yang tempat yang luar biasa indahnya. Jadi itulah yang sampai nanti mau dipilih ya, siapa yang terjuara. Gideon bilang, kok Batam nggak masuk ya? Jadi Batam kita masih banyak yang kurang, nggak dipilih. Nah, mudah-mudahan tercapai cita-cita saya. Kenapa? Dari mulai bikin Eco Engine, saya sering berdoa. Kita jangan pikirkan uang dulu, kita pikirkan lingkungan kita dulu. Karena dulu setelah saya berobat dari Singapura pulang ya, selain dari muka saya ini, dari leher sampai ke seluruh badan itu semuanya berceceran air nanah. Bekas-bekas tangan sampai ke seluruh badan. Selain dari muka. Sampai saya sangat bersyukur, saya terima kasih dengan Tuhan masih sediain muka yang agak bersih, bisa saya cari kerja. Kalau sampai muka saya semua lecet itu saya udah ibarat kerja pun nggak bisa lagi. Tetapi rambut nggak boleh cuci dengan sampo. Cuci nanti bentolan semua. Jadi Tuhan tuh sering melengkapi, menyediakan yang terbagus. Lebih-lebih penghasilan dari alamnya. Jadi saya mulai dari pasien sampai sembuh, sampai pintar membuat semuanya produk kesehatan termasuk kecantikan dari tangan sendiri, dari hasil kebun sendiri. Odor gigi saya pun nggak bisa. Pakai odor gigi, mulut saya semuanya gosong. Jadi coba saya pernah pakai coba-coba sampai gosong, cuma minum air putih dan bubur putih doang. Kapok saya. Lalu kata teman, ada loh, ini tanaman khusus untuk orang naik haji, gosok gigi. Adalah batang siwa ya. Nah itu gosok gigi, wah begitu indahnya alam ini ya. Saya dari orang travel, dari orang salon nggak tahu menau alami ini, taulah apa yang untuk cuci rambut dari buah lerak ya, sabun alami, kayak coklat, kayak lengkeng. Oh itu ada busanya, dari honey locust bikin sampo. Akhirnya dari sampah-sampah menjadi Eco Engine. Dan sekarang, kenapa saya merasakan hutang budi, mengutang budi benar dengan Dr. Osukon atau dengan Tuhan. Kita siap jadi hamba. Karena ya pada tahun 2008, teman-teman, kita kalau ngomong Eco Engine, apa itu? Dari sampah basah, dari sampah dapur. Sudahlah, kabur semua. Nggak ada yang mau. Kok sampah? Akhirnya saya pikir, gimana ya orang ini mau menerima usulan saya? Karena saya merasakan saya semua nggak bisa. Sabun aja nggak bisa. Ada kesempatan dari teman di Buddha Suci. Dulu saya sampai ikut di Buddha Suci lama ya. Belajar, akhirnya saya ketemu, apa itu namanya Eco Engine? Sampai begitu tahu, saya langsung ke Singapura, cari tim Eco Engine di Singapura, langsung mereka bilang, saya nggak bisa tangani kamu. Kayaknya berat, apa sih yang kamu kasih foto-foto yang ngeri-ngeri banget begini, dan masalah kamu sendiri kami nggak bisa tangani. Cari dokter Joen aja. Sampai ke dokter Joen itu, karena dia baru 2 tahun lebih, jadi narasumber Eco Engine, dia bilang, saya pun banyak yang kurang loh Bu. Ayolah kita cari dokter Osukon sama-sama belajar. Jadi saya pikir, saya bisa ya, saya ke sana ya. Iya, kamu kayaknya harus ke sana. Berat sekali lihat kamu begini gitu loh. Karena zaman itu masih nggak ada WA apa-apa ya. Saya cuma bawa USB aja. Begitu masuk lihat, waduh, apa sih yang kamu tangani orang-orang begini, orang tepi jalan yang telantar. Saya bawa, saya cucikan Eco Engine. Kok bisa dia bilang gitu? Kok berani? Ya habis itu nggak ada apa-apa lagi. Waktu itu nggak ada BPJS, nggak ada subsidi. Terpaksa saya cuci aja dengan Eco Engine. Tapi sembuh loh. Mereka lihat after before. Ayo kita ke Thailand. Kita ketemu Dr. Osukon. Dapatlah kesempatan pertama kali saya ke rumah Dr. Osukon. Tidak sangka ya itu terjadi. Sekarang dipanggil orang pelopor. Sebenarnya saya cuma ibu rumah tangga yang sangat simpel, sangat biasa. Dan hari ke hari cuma merasakan ini itu sakit, semuanya sakit.
nggak ada satu yang enak. Sudah itu, aduh, karena takut kecoak, di mana-mana ada kecoak, ada tikus. Itu saya paling takut. Saya cuma pengen menghindari masalah yang jorok itu, dan merasakan setelah sampai ke Thailand baru saya pikir, ini bagus sekali kalau bawa pulang Indonesia. Ya, boleh mulai bisa. Biarpun saya nggak bisa bahasa Indonesia, tapi asal ngomong aja deh, saya pikir itu nggak mau tahu. Lu ngerti lah, nggak ngerti terserah, nangkap satu dua pun jadi ya. Jadi mohon maaf sebelumnya teman-teman, kalau bahasa saya agak kurang dan susah mengerti, mungkin kita bisa sambung di WA Group, dibantu dengan Bu Lina, Pak Gideon, Pak Yudi ya. Jadi setelah pertemuan kita ini, saya rasa kita bisa jadi teman-teman yang sehobi dan satu tujuan yang sama. Ya, mengolah sampah menjadi ekoenzim untuk menyelamatkan bumi, melindungi keturunan kita. Dan akan jadi keluarga besar ekoenzim Indonesia kita ya. Inilah perjalanan ekoenzim saya. Dari seorang ibu rumah tangga sampai disayangi oleh wakil gubernur didukung, dan bersyukur Eko Grimahitala mau bergabung sama saya atau kita, itu saya sangat bersyukur biar kita bisa lebih mengetahui seluruh Indonesia dan mereka bisa terima. Jangan lupa Pak Yudi, nanti bareng kita jalan-jalan ya ke 12 desa terpilih ini, sangat indah sekali. Jangan lupa ya Pak Yudi sama Feratan ini. Siap, nggak akan lupa Bu Vera. Nah, jadi topik kita hari ini adalah ekoenzim. Apakah itu? Mungkin sekilas di grup kita udah ada share ya. Apa manfaat kita membuatnya? Setidak-tidaknya ya kalau satu keluarga itu membuat ekoenzim, paling tidak ibu yang rajin masak itu, paling tidak satu hari dia bisa mengurangi 2 kilo sampai 4 kilo sampah di dapur itu. Nah, apa itu ekoenzim? Ekoenzim dari sampah ini adalah salah satu cara manajemen sampah yang bermanfaat sisa-sisa dapur untuk menghasilkan cairan yang bermanfaat. Kalau sampah itu tidak dipisah-pisah dan tidak diolah, biasanya kita bungkus dengan kantong kresek, kita buang di depan rumah. Coba ya, pada musim hujan belatung pada keluar semua. Atau digonggong anjing, digigit tikus, berceceran. Sudah itu kalau musim panas, pada jam 12 terik panas kayak Batam ini, bau sampah itu semuanya keluar sampai masuk ke ruang tamu dan di depan halaman. Itulah baunya. Yang kita tahu itu adalah gas metana. Dibanding dengan karbon dioksida, itu 21 kali lipat akan merusakkan kesehatan kita. Tapi orang Indonesia aneh ya, selain dari sampah dibuang ke depan rumah, mereka bakar lagi. Kalau dibakar dengan plastik-plastik yang tadi Bu Ketua kita bilang, kantong kresek sangat mengganggu kehidupan kita dan tidak diolah jadi ekobrik atau kerajinan tangan dan sebagainya, itu malah polusinya itu lebih berat daripada karbon dioksida atau gas metana. Dinamakan gas monooksida. Itu lebih 71 kali lipat dibandingkan lebih meracunkan. Tapi di mana-mana kita bisa lihat membakar sampah di depan rumah serta plastik-plastik dimasukkan. Waduh, minta ampun benar-benar. Tolong ya, mulai hari ini kalau bisa kita sepakat, hindarilah teman-teman tetangga kita, dinasehatin. Saya biasa kalau tetangga yang bakar sampah, saya minta semua, saya pungut sampahnya semua. Yang ada daun, saya bikin kompos, yang plastik saya isi, saya kasih ke pemulung. Apa perlu, saya bersihin. Sampai mereka segan sama kita, kok mau ya dia ya? Waktu kita minta sampah pakai baju yang bersih, cantik-cantik, biar takut ya. Kalau kita pakai baju pemulung ya dianggap kita ambil jual ya. Tapi kalau kita memang minta sungguh-sungguh dan dengan persahabatan sebagai tetangga yang baik, kita nasihatin dan dia lihat kita bekerja, mudah-mudahan dia mau berubah gitu loh. Nah, ini waktu saya ke rumah Dr. Sukon dan ke gudang ekoenzim Dr. Joen di Penang. Dan daur ulanglah sampah itu
kita kalau untuk buat eco engine cari yang masih fresh ya, yang wangi. Contohnya ada yang tidak wangi apa ya? Kulit jengkol, kulit nangka yang banyak getah, atau daun ubi yang kering. Itu kita bikin kompos. Dan yang buah-buahan yang seger, contohnya kulit nanas, kulit jeruk, lemon, atau buah-buahan yang warna-warni, ya, itu kita bikin eco engine. Yang mulai membusuk kita bikin kompos. Ada juga ibu-ibu bilang, nggak mau bikin kompos, rumah saya sempit, nggak bisa tanam apa-apapun. Tetapi kalau saya bikin kompos ya di hadapan jalan itu dengan pot yang rapi atau dengan goni, kantong yang rapi, kita ikat. Banyak sih yang minta, biarpun kita nggak tanam, akhirnya ya kita nggak usah menghitung plus minus. Diminta dia capek-capek saya ngumpul sampah ini menjadi kompos, diambil aja begitu. Tidak teman-teman. Paling lama itu 3 bulan kemudian mereka akan kasih kita buah-buahan loh. Jadi kita duduk terima bersih loh. Di Tanjung Batu ya rumah saya itu depan sampai durian pun ada yang mahal. Nangka, pisang itu setiap pagi itu ada aja nih. Karena mereka mau ambil kompos ya ambil gitu. Nah, jadi kita mulai hari ini kita olah sampah dapur kita ya. Dan plus lagi sampai kantong plastik dipisahin. Dari basah sampai yang kering. Dan kita mengetahui ya dengan jelas apa tanggung jawab kita dalam rumah maupun perusahaan. Lebih-lebih perusahaan, kadang kita dipanggil juga, contohnya ke hotel ya. Di hotel sangat banyak kompos-kompos yang bisa kita olah, bahan kompos. Dan kita sering nasehatin di hotel kalau ada tanah yang kosong, tanamlah tanaman yang untuk menghisap bau-bau polusi, contohnya Sansevieria, pohon nimba yang menghisap bau-bau yang sangat busuk di dekat di septic atau dekat di toilet di bagian luar situ ya. Nah, Sansevieria kita tanamkan di samping gas-gas dapur situ. Di Batam, contohnya Haris Hotel dan Pererang Seafood, itu mereka masalahnya sangat berat. Pusing mereka gimana atasi sampah-sampah limbah-limbah minyak dari dapur itu. Dan tangan-tangan karyawannya pun pada sudah lupa kayak apa jamur air. Selama 6 bulan semua sudah teratasi. Dan enaknya kita jadi narasumber apabila udah diatasi semua masalah yang berat begitu. Sering saya tanya, masalah yang tangan-tangan yang sampai udah kelupas, sudah gatal ya, infeksi karena jamur air, dan paret-paret itu di resort tuh bau begini gimana? 1 tahun berapa biayanya? Bukan murah lagi Bu, ya taruh lah ya, hitungnya 50 juta lah. Beli GMT dan beli drum dan bikin eco engine 1 tong itu ya nggak sampai 400.000. 200 liter. Sisanya uangnya untuk traktir saya aja ya. Oh ya, gampang tuh Bu. Tahu-tahu sampai sekarang udah 2 tahun saya masih traktirnya. Udah berlimpah balasnya ya. Jadi semangat ya teman-teman. Rajin-rajin kita nasehatin tetangga biar dapat buah-buahan. Dan rajin-rajin ke hotel atau karena hotel harus bersih dan indah, apalagi perusahaan, pasar-pasar ya. Kalau ke pasar pasti bawang daun sup udah nggak beli lagi loh teman-teman. Jadi kalau sekarang kita berteman dengan 12 desa yang terindah ini teman-teman, mudah-mudahan kunjungan kita ya dapat makan. Terus, nah ini dapur restoran. Saya semenjak pakai eco ini saya jadi orang yang pintar bersihin dapur dengan waktu yang singkat. Lihat dapur yang penuh dengan jamur-jamur hitam di sebelah kanan yang paling atas fotonya ini. Dengan 15 menit tidak perlu sabun. Disiram dengan eco engine yang murni. Sudah siram, biarin. Mau biarin 15 menit atau 10 menit udah digosok. Dia jadi bersih.
karena ekoenzim sangat ampuh untuk mengurai jamur-jamur yang membau itu ya. Di bawah ini adalah kompor-kompor gas. Setiap dapur itu, kalau dapur di hotel, kemarin saya ke Pulau Samosir di Saulina Resort, itu dapurnya kita begitu masuk pasti terasa ada bau minyak. Dan saya bilang sama karyawannya, tolong siapin ekoenzim 1 tong itu yang sekitar 100 liter atau 50 liter paling tidak. Apabila tanganmu luka karena potong ikan, potong daging, atau kena duri ikan, apabila gasnya keleset, pegang, kena api, melepuh, cepat-cepat lah ya, nggak usah pikir ke rumah sakit. Masukkan tanganmu, celupkan aja langsung ke ekoenzim yang lagi fermentasi itu. Nah, melepuhnya dan darahnya, itu semua akan teratasi. Jadi, untuk pertolongan pertama di dapur, karena itu tempat yang sangat gampang luka. Contohnya di kebun pun perlu keluar masuk pintu itu, saya pasti ada 1 drum yang 200 liter. Kapan saya ketentu ulat bulu? Itu ngeri loh. Ulat bulu mana tahu, apalagi ya sengat, duri-duri yang beracun, itu langsung kita rendam aja tangan kita ke dalam tong itu. Biarpun dia baru 1 minggu fermentasi. Tetapi ingat dengan gula GMT. Pernah juga dibilang, aduh di kebun bukan lebah lagi. Kemarin saya kena sangat lebah dan ulat bulu. Tapi sering bilang suami saya, ada ular kobra. Waduh, ada ular kobra. Cepat-cepat saya siapin gula GMT. Kapan ada terjadi, itu gula GMT langsung kita tempel ke tempat gigitan ular itu. Baru kita pikir saya mau kemana untuk berobat. Jadi itu pertolongan yang sangat cepat dan sangat singkat dan cepat yang bisa kita tangani. Apalagi teman-teman kalau di desa ya. Saya ingat waktu saya kecil itu saya di Pulau Patah di Riau, Kepulauan Moro sana. Di sana tidak ada menteri, tidak ada puskesmas yang kecil. Kapan kalau lagi demam panas, lagi menggigil, namanya anak bandel ya. Nah, itu paling mama saya tumbuhkan bawang merah sama VCO dioles seluruh badan. Sudah itu pasti dia larutkan 1 gelas gula GMT yang bahan utama untuk bikin ekoenzim. Gula GMT itu dilarut dengan hangat-hangat tuh diminum. Nggak pernah sampai gimana parah sakitnya ya, kedua hari udah bisa manjat pohon lagi. Dan saya pun heran sama mama, kok gula GMT itu yang suruh saya minum, kok bukan permen kopiko ya? Kenapa bukan Panadol atau kopiko atau gula nano gitu loh? Kenapa harus gula? Kamu jangan banyak ngomong lah. Memang orang dari turun-temurun dari nenekmu kan disiapin gula itu. Jadi setiap rumah orang Chinese itu pasti ada. Cuman mereka terapkan ya. Oh, kalau yang untuk pengobatan untuk hari-hari di rumah masak obat itu kita belilah jalan 1 kilo yang 100.000 itu loh. Yang mahal nggak apa-apa. Tapi ada juga yang murah. Rupanya Indonesia adalah negara yang produksi gula tebu yang terbesar. Itu jualnya kata Pak Gro di Jombang, kami jualnya cuma 8.000 loh Bu sekilo. Jadi 8.000. Loh, kok saya beli di Malaysia kemarin 120.000. Lalu saya kalau beli di toko obat yang saya di Batam ini 100.000 loh. Ya ampun, rupanya itu cuman harga modalnya 8.000 karena transportasi dan mereka packing dengan cantik ya segitu. Ya. Jadi sebenarnya modal kita nggak besar untuk bikin ekoenzim dan harga dengan sangat terjangkau. Nah, sudah itu teman-teman jangan lupa nanti hasil panen ekoenzim, sebelum kita jelaskan cara bikin ekoenzim, terapkanlah semua keluarga kita itu supaya badannya nggak bau, nggak gatal-gatal, nggak alergi, ya. Pada sabun mandi kita itu, saya sekarang nggak beli yang 3-in-1, yang 2-in-1, yang ada sel, yang ada susu, enggak. Saya beli yang paling simple. Karena apa ya? Kita bisa lihat penguraian ekoenzim terhadap sabun-sabun yang kita beli itu
endapannya itu seperti apa. Makin banyak kimia dan campuran itu makin tidak bagus. Jadi dulu saya pakai yang paling ngetren. Sekarang saya beli di agen sabun yang 25 liter itu yang paling simple, hanya sabun aja, tidak ada pewanginya, tidak ada untuk yang kinclongnya, biar shiningnya itu semua nggak ada. Kandungan susunya itu saya nggak mau. Saya cuma beli sabun yang paling simple, yang paling murah. Dan saya beli pulang, tergantung ya, kalau sabunnya, saya sekarang kurang suka busa yang banyak. Kalau dulu saya suka busa yang banyak, saya isikan 30% itu sabun, 30% itu ekoenzim, dan 30% air. Ingat, air harus dia bisa fermentasi terus dan berkembang biak terus. Jika waktu kita lama, contohnya saya belinya 25 liter sabun, saya jadikan 3 dragon, berarti 1:3. Jadi 1 dragon yang 25 liter itu bisa jadi 3 dragon, karena ditambah dengan air dan ekoenzim. Kalau kita belinya cuma ya mungkin 600 ml ya, kita bisa buat begini. 1 bagian, kita bikin 10 bagian ya, 10 takarannya itu. 1 bagian itu adalah sabun, tambah lagi ekoenzim, sisanya tambah air aja. Disimpan makin lama makin bagus. Jadi saya biasa suka simpan di bawah tempat atau lemari stok-stok sabun kita itu ya. Mau setengah tahun, mau 1 tahun baru habis pakai, atau ada siapa yang datang, tetangga yang datang, ini ambil itu, ambil semua, ambil. Dikasih. Mereka, karena kenapa saya kasih peran negatif? Karena saya tahu, pernah saya cerita dengan Dr. Rosuko, saya ini bahasa Indonesia aja nggak bisa, gimana saya mau ngajar orang ekoenzim dan bla bla bla, sangat banyak fungsinya. Maka nggak apa-apa, produk kita sendiri akan berbicara, biarpun kamu sebodohnya gimana pun, produk sendiri akan berbicara. Kalau kamu banyak ngomong dan barangku tidak bagus, 1000 kata, bawa pulang dia nggak enak, ya sama aja, omong kosong gitu loh. Jangan khawatir, pulang, gas aja. Gas aja, gas full aja, kata Dr. Rosuko. Tahu-tahu gasnya sampai hari ini masih belah, dan makin banyak orang percaya setelah pakai ekoenzim. Yang penting cara bikinnya itu ikut takaran kita, dan bersih, dijaga kayak anak bungsu saya atau anak bungsu buang, samping-samping campur. Nah, niatnya untuk kasih ke tetangga dan teman-teman aja. Nah, ini adalah untuk perbandingannya ya. Membersihkan kompor area dapur 1 ml, airnya 5 atau 10 ml. Tambahkan sabun. Sebenarnya ini sebagai teori aja ya teman-teman. Kalau udah biasa, kita sudah nggak main ml, asal campur aja. Tergantung di rumahmu stoknya banyak enggak. Tergantung kita suka busa banyak atau sedikit. Contohnya membersihkan kamar mandi atau kloset. Kalau murni ada, ya kita yang murni aja. Pilih yang butet-butet endapannya itu. Lebih kental, lebih bagus. Kalau kita nggak ada, ya udah yang endapan itu atau yang ekoenzim kita fermentasi lagi, tambah dengan air biar dia berkembang biak. Bisa 1:1, 1:5, bisa juga. Ya. Jadi yang penting waktunya itu. Dia makin lama dan dia akan berkembang biak menjadi airnya dicampur semua akan menjadi ekoenzim dan makin wangi. Untuk membersih-bersih, contohnya semalam kita ada share ya tempat kompor, periuk. Ada teman kita nanya, itu gimana ya caranya? Nah, tidak ada cara sepertinya. Anak saya, si Egi, dia tuh cuman karena sering bantu saya edit ini, edit itu, jadi dia bilang, mah, kok bisa ya orang makin banyak ya ikut mama, percaya sama mama ya. Nah, itulah tinggal kamu aja nggak percaya. Ambillah ini. Iyalah, oke lah, saya ambillah 5 liter. Karena dia baru married ya. Dia ambil 5 liter pulang. Akhirnya hari itu dia masak, gosong. Periuknya itu gosong sampai nggak tahu gimana. Kebetulan dia mau ke Jakarta tugas 4 hari. Di Campak dia
periuk itu dan dituangnya 5 liter itu secukupnya sampai menutupi periuk yang gosong itu. Setelah dia pulang dari Jakarta, loh, kiranya mau dibuang itu. Akhirnya dia bilang, Mama, lihat nih, bisa nih difotoin after before-nya. Periuk saya jadi bisa pakai lagi loh, Ma. Bersih loh kerak-keraknya itu. Rupanya harus jadi kerjaan orang malas ya. Nggak boleh langsung dibersihin. Nggak tahu, saya bilang, saya nggak pernah gosong sampai kamu begitu. 3 hari kemudian nggak gosok, angkat aja, siram bersih loh, Ma. Oh, kalau gitu setiap bulan ya subsidi 5 liter ekoenzim. Itulah ceritanya memancing orang makin cinta ekoenzim ya. Nah, ini untuk menjernihkan air. Menjernihkan air hati-hati teman. Jangan terlalu banyak overdosis. 1 tetes demi 1 tetes dia akan makin bersih. Ini dari tanggal 7 sampai tanggal 2, sorry. Tanggal 7 sampai tanggal 12, 5 hari. Jadi bersih dan kinclong. Ini kita cuci di parit belakang panci jompo. After before ya fotonya itu selama 1 jam. Baunya langsung hilang. Ini selama 4 jam ya. Hilang baunya dan airnya kita bisa lihat pemantulan pagarnya. Serta itu kami ajaklah Wangis Gubernur dan teman-teman di Batam untuk siram paret di pasar induk yang sangat busuk, itu sudah terkenal ya. Setiap kali kita ke pasar pulang harus ganti baju. Kalau enggak, waduh busuknya. Jadi kita rutin siram ekoenzim. Nah, dengan ampas-ampas itu kita bikin kompos hasil kebun saya pisang. Dan dipegang sama Pak Desa itu 5 kilo lebih ya. Sekarang saya udah mulai piara ayam juga. Ayam saya kandangnya kalau musim hujan setiap hari disemprot dengan ekoenzim yang murni. Ini kebun teman pakai kamera khusus. Lihat yang hijau itu semuanya virus-virus dari asam amonia. Setelah siram ekoenzim 1 jam kemudian, dari kamera tersebut virus-virus sudah lebih kurang ya, sudah beda jauh. Terus, ini kebun di samping rumah Dr. Osukon. Dengan kondisi tanah warna begini, bisa tanam sayur yang subur. Dengan ampas ekoenzim bikin kompos dan pohe kuda. Ini saya ambil tanah-tanah yang di depan rumah, saya olah lagi sepanjang jalan. Lihat ya, sebelum olah dan sesudah olah. Warnanya beda jauh. Dan sepanjang jalan kita tanam bunga dan herbal. Lingkungan kita akan jadi cantik dan indah. Ini saya tanam di pot, sayur-sayuran. Apabila sudah banyak, kita undang teman-teman datang makan-makan. Mereka rasa sayur organik dan sayur biasa apa bedanya, dan bentuk daunnya apa bedanya. Pelan-pelan kita mengundang semua orang yang pengen belajar. Akhirnya dalam tahun ini ya, saya sama Gideon dan teman sudah mampu mendirikan suatu poktan organik sehati. Ada 12 orang ya kita ya. Semuanya betul-betul tanam sayur organik di kebun sendiri. Mudah-mudahan ke depan kami mampu mengadakan bazar sayur organik setiap berapa lama gitu loh. Doain ya teman-teman. Nah, ini foto kita di Medan, suatu kampung, suatu desa sudah dapat apa tuh? Bukan surat surat organiknya. Organik. Ya. Dibimbing oleh Bu Erika. Nah, inilah kelompok tani kami di Batam. Telur organik, wheatgrass dan manisan, asinan, semua diolah. Buka bazar ya. Habis lebaran kita buka bazar lagi. Nah, ini Pak Ranto, Bang Ranto Nangin di sebelah kiri yang dapat penghargaan dari EEI. Itu kita akui dia adalah master pertanian yang terbagus di Pulau Sumatera. Orangnya sangat tulus. Ini masih di bandara dia.
Ini Pak Paris Semiring. Oke, terus. Nah, kita sudah mengetahui ya manfaat cairan ekoenzim dan cara buat ekoenzim. Bentar akan kita ajarin. Ini prosesnya ya. Sering bertanya akan tenggelam atau melapung. Ya, setiap bulan ada perubahan. Yang foto di bawah itu adalah ekoenzim yang setelah 3 bulan. Nah, yang perlu kita siapkan berikut untuk cara bikin ekoenzim, silakan Pak Gideon yang jelasin. Di WA group. Di WA group. Oh ya udah. Jadi untuk cara bikin kita lanjut di WA group ya. Oke. Nanti yang disiapin adalah wadah yang bisa kedap udara yang tutup rapat. Rumusan membuat ekoenzim adalah gula hitam. Gula hitam gampang didapat. Kita sudah susun list penjual gula GMT di Facebook ekoenzim kita, nanti akan kita share di grup. Jadi carilah yang terdekat supaya irit ongkir. Gula hitam 1 kilo dan kulit buah serta air. Nah, yang tidak bisa adalah tulang-tulang atau yang berminyak. Sayur, buah-buahan yang lagi fresh. Kalau sampah dapur kita tidak cukup umpamanya, katanya hari ini cuma ada 300 gram, bisa kita adukkan air dan gula GMT, pelan-pelan kita nyicil selama 1 minggu. Jadi tidak perlu simpan di kulkas sampai banyak-banyak ya baru dibikin. Waktu fresh kita masukkan ke tong. Jadi kita catat hari ini 300 gram, besok 500 gram, sampai sudah cukup semuanya bahan, timbangannya, sudah kita tutup. Dan setiap hari kalau ada waktu dibuka, lepaskan gasnya. Kalau nggak ada waktu, ya 3 hari sekali nggak apa-apa. Setelah 2 minggu, dia sudah aman. Nah, akan pelan-pelan berubah menjadi jamur kek, atau mama jelly kek, atau makin harum kek, dan lalu kita saring. Kita saring dengan pipa, kita isap dengan pipa, atau dengan saringan begini, kain, keranjang, kita panen setelah 3 bulan. Kalau nggak ada waktu gimana? Ya udah biar aja tutup kedap udara. Waktu kita panen, boleh pakai botol kaca yang tebal, tapi waktu fermentasi ingat jangan pakai botol kaca, akan meletus loh, ya bahaya. Oke, sekian materi dari kami. Jika ada yang kurang, mohon maaf ya. Ya, silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih Bu Vera ya. Oke, itu pengalaman bertahun-tahun sejak 2008 itu dijadikan semuanya itu poinnya yang penting-penting semua dalam jangka waktu berapa menit saja teman-teman sekalian, Bapak Ibu dan kakak juga. Yang terpenting adalah pengalaman kita nanti setelah ini ya. Jadi himbauannya itu setelah selesai acara ini, Bapak Ibu, kakak-kakak dan teman-teman sekalian mulai menyiapkan nih bahan-bahan dan mulai membuat ya. Nanti tadi mengenai supplier GMT akan diinformasikan di mana yang terdekat dari lokasi masing-masing. Jadi bisa dilakukan. Lalu sedikit tambahan informasi ya yang ada hari ini di dalam Zoom ini, ternyata bukan hanya 12, Bu Vera ya. Ternyata ada, saya dapat informasi, ya, saya makin senang nih, ternyata banyak ya. Ada 23. Oh ya, sorry. Ya, 23 desa dari kompetisi BCA Desa Wisata Award. Ya, jadi 23 Berarti desa. perjalanan saya dari 5 tahun jadi 7 tahun deh. Ya, kita nanti mulai jalan-jalan ya. Tadi saya lihat ada yang di Belitung ya, ada juga apa di tempat-tempat pokoknya yang asik-asik gitu loh. Wah, saya bilang nih boleh Ya, nih betul. kita ini. Ini berkat binaan dari BCA juga ya. Ya, betul sekali ya. Sangat Jadi, terima kasih loh Bu Inga dan Ya. tim kita di BCA. Ya, ini satu kolaborasi yang luar biasa ya antara BCA dan Desa Wisata. Ya, tujuannya satu untuk kebaikan bersama. Oke, Bapak ya,
tolong angkat tangan dulu ya. Yang menjawab duluan tidak akan saya layani. Yang mengangkat tangan pertama kali akan muncul di layar. Dalam membuat ekoenzim, dikenal rumus 1, 3, dan 10. Apa saja yang 1, apa aja yang 3, artinya 10. Oke, sudah ada Ibu Nita. Ya, Ibu Nita dari Desa Wisata Bilebante. Tolong panitia di spotlight Ibu Nita. Ibu Nita, saya bantu spotlight. Iya, Bu Nita, oke. Boleh dijelaskan, Bu. 1 itu apa, 3 itu apa, 10 itu apa, Bu? 1 itu gula hitam, 3 itu sampah dapur, dan 10 itu air. Wih, tepuk tangan buat Bu Nita ya. Oke, tolong panitia dicatat ya, Bu Nita sudah menjawab yang benar pertama. Terima kasih Bu Nita. Nah, yang sudah menang, mohon kasih kesempatan yang lain ya, supaya bisa terbagi rata hadiahnya ini. Oke. Siap, Bu Nita. Saya izin ya, Bilebante di daerah mana Bu Nita? NTB, Lombok. Oh, oke. Saya nanti ke sana Bu Nita ya. Saya janji Bu Nita. Tolong nanti kalau saya ada hadir ke sana diterima ya. Kita udah kenalan Bu Nita ya. Oke. Tuan bagus, Ibu langsung ambil. Sep, kayak gitu. Kita bengong. Nah, itulah Bu Nita ya. Tepuk tangan kembali buat Bu Nita yang mau kasih aplaus, silahkan buat Bu Nita deh. Terima kasih Bu Nita. Oke, yang pertanyaan kedua. Oke, seru nih, seru. Oke, siap-siap ya. Oke, tangan tuh. Siapakah yang pertama kali memperkenalkan ekoenzim dan beliau dari negara mana? Wah, Ibu Dewi Nonongan dan Ibu Roslin Pongsitanan. Oke, boleh di spotlight? Oke, betul. Oke, silakan dijawab, Ibu. Salam kenal, Ibu. Dinyalakan dulu audionya.